Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar pencerminan garis terhadap garis Y sama dengan C, kita akan belajar garis X sebagai C sama dengan C sebagai cerminnya. Baik. Nomor 1. Diketahui titik A 3,7. Tentukan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, di yang sebelumnya itu sudah belajar dasarnya, sehingga di sini insya Allah tidak akan terlalu susah ya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 4 berarti bergeser X-nya. Ya, bergeser X-nya. Artinya Y-nya tetap dan X-nya berubah. Perubahan X itu adalah titik awal X ditambah jaraknya. Jarak ke cermin dan jarak ke bayangan, sehingga 2 kali jarak cermin ke titik awal. Sama persis dengan cerminan pada Y sama dengan C. Persis. Titik awal tentang X itu adalah 3. Ini X, ini Y. Yang kita pakai selalu X, karena ini tentang X. Angka 7 tidak dipakai di perhitungan ini. 3 ditambah 2 kali jarak cermin ke titik awal. Berarti 2 kali jarak cermin ke titik awal. Ingat, cermin ke titik awal. Cermin ke titik awal. Ketiga. Ya. Min ini selalu rumusnya. Rumus jarak itu dikurangi. Cermin ke titik awal. Berarti 3. 4 dikurangi 1 itu 1. 4 dikurangi 3 itu 1. Sehingga kita dapatkan bayangannya adalah 5. Jadi hasil pencerminnya 3,7 menjadi 5,7. Yang berubah hanya X-nya saja. Ya, karena terhadap garis X sama dengan 4, maka yang bergeser itu X. Visualnya bagaimana? Visualnya seperti ini. 3,7 itu ada di sini. Ya. Kemudian cerminnya mana? X sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4. 4 kan di sini X-nya. Berarti garis semua. Dicerminkan. Cermin itu jarak, mempertahankan jarak. Dan sudut 90 derajat. Berarti artinya sejajar. 1 langkah ke cermin. Berarti 1 langkah juga ke bayangan. Ya. Seperti itu. Nyampainya di mana? Ini angka 5, ini angka 7. Ini yang dimaksud dengan Y tetap. Karena cuma bergeser saja, Y-nya 7. Ya. 7. Sorry, ini ada kesalahan. Ya, tidak teredit. Mohon maaf. Maksudnya ini 5 dan 7. Ya. A-nya 5 dan 7. Seperti itu. Bayangannya maksud. Nomor 2. Diketahui B-2 min 5. Tentukan hasil pencerminan X sama dengan 3. Silakan dicoba. Yuk kita bahas. Y tetap. X berubah. Perubahannya adalah awal ditambah 2 kali jarak cermin ke titik awal. Min 2 ditambah 2 kali. Cerminnya angka 3 dikurangi. Ini rumus. Kemudian awalnya min 2. Tulis min 2. Biasakan dalam kurung. Min dengan min bisa menjadi plus. Ya. Kita sederhanakan menjadi plus operasinya. 3 tambah 2 itu 5. Sehingga 2 kali 5, ingat urutan, perkalian dulu. 2 kali 5 itu 10. Min 2 tambah 10 adalah 8. Sehingga 8, min 5. Seperti itu. Ya. Di sini titiknya awal min 2, min 5. Kemudian akhirnya di sini. Ya. 8, min 5 dengan cermin X sama dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Persis sama. Seperti itu. Mempertahankan jarak dan sudut. Ya, sudutnya 90 derajat, artinya gesernya tetap. Gesernya secara horizontal. Berarti min 5 tidak berubah. Y tidak berubah. Atau istilahnya Y nilainya tetap. Soal 3. Silahkan dicoba dulu. Cocokkan jawabannya nanti. Yuk. Y tetap, X berubah. Berarti titik awal ditambah 2 kali cermin ke titik awal. Titik awalnya min 5 ditambah 2 kali. Cerminnya min 1. Tulis min 1. Dikurangi, ini rumus. Min 5. Tulis min 5. Sehingga min 5 ditambah 2 kali. Min dengan min plus. Min 1 tambah 5. Ini menjadi 4. 2 kali 4, 8.
jadi hasilnya adalah 3. Ya, X-nya menjadi 3. Dari min 5 menjadi 3. Sehingga didapatkan min 5 min 3, ya. Ini tidak ini ya. Min 5 min 3 kemudian menjadi apa? Min 5,3 seperti itu. Ya. Baik. Soal 4. Min X plus 1. Tentukan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, sekarang kita langsung ke garis. Kalau tadi tentang titik. Tapi konsep itu kita pakai. Titik awalnya nggak ada. Ya sudah berbentuk umum saja. X dan Y. Titik itu kan kalau nggak X, Y. Nah, dua-duanya kita pakai. Karena Y tetap, ya. Y itu tetap. Artinya apa? Y lama sama saja dengan Y yang baru. Yang berubah adalah X-nya. Ya, perubahannya bagaimana? Yang tadi, X aksen itu adalah titik awal tambah 2 kali cermin ke titik awal. Titik awalnya mana? Titik awalnya kan X. Ya, titik awalnya X. 2 kali cermin dikurangi X. Begitu ya. Hanya seperti itu aja, sama saja. Cerminnya mana? Cermin kan ini. Tinggal demikian. Ya. Yuk, kita lanjutkan. 2 kali 4, 8. 2 kali min X, min 2X. Ya, ingat ya, ini pelangi ya, distributif. 2 kali 4, 2 kali min X. Gabungkan di sini X, di sini min. 2X berarti min X. Tambah 8. Seperti itu. Ini titik yang baru. Ya. Tapi, yang kita butuhkan dalam bentuk X. Kenapa? Karena soal menyediakan rumus yang lama. Sehingga ya sudah kita nyatakan sebagai X saja. Min X plus 8 bisa juga kita tulis di kiri, kemudian X aksennya di kanan. Supaya bisa pindah ke sini jadi X aksen min 8. Ya, kemudian min X, minnya harus hilang, dibagi min 1 semua. Artinya ini berubah. Ya, min dibagi min plus. Yang ini min plus dibagi min, min dibagi min plus. Artinya ini berubah. Kalau ini jadi min plus, ini juga harus berubah. Dari plus jadi min, ini juga berubah. Dari min jadi plus, berubah tanda. Kalau satu berubah, semuanya berubah. Ya, bisa dibagi min 1 atau dikali min 1 sama saja. Baik, nanti proses ini bisa kita sederhanakan ya. Cuman alurnya harus tahu. Fungsi awalnya kan Y sama dengan min X plus 1. Fungsi awalnya itu. Kemudian fungsi barunya apa? Tinggal dimasukkan saja. Ya, Y aksennya berarti Y-nya menjadi Y aksen. Di sini kan, Y menjadi Y aksen. Kemudian sekarang X-nya jadi apa? X-nya jadi ini. Ya, itu. Seperti itu. Salin aja semuanya. Min X aksen plus 8, tulis. Biasakan dalam kurung. Mengganti sebuah variabel, biasakan kurung. Min X aksen plus 8, angka 1 tulis lagi. Ya, sehingga min dikali min plus. Min dikali 8, min 8 tambah 1. Sehingga X aksen min 7. Ini rumus yang baru terbentuk. Ya. Kalau sudah bentuk umum, tinggal aksennya saja dihilangkan. Karena sudah kesimpulan. Ya, seperti itu. Ini bisa disederhanakan. Ya, bisa disingkat. X aksen, min X aksen tambah 2 cermin. Ya. Kenapa? Karena selalu. Ini tentang X, ini juga tentang X. Dan angka 2 juga selalu angka 2 di sini. Sehingga 2 kali min X itu pasti min 2X. Ketika digabung dengan X pasti min X. Sehingga ya sudah, ini bisa disederhanakan. Terutama kalau misalkan tes ujian, langsung saja, pilihan ganda maksudnya ya, langsung saja min X aksen ditambah 2 kali cermin. Tidak perlu mengurai begini. Tapi kalau keseharian harus dilatih. Supaya algoritma di dalam pikiran kita terasah. Min X aksen ditambah 2 kali cermin, itu saja. Ya. Min X aksen, tinggal ditulis min X aksen. Cerminnya di soal. 2 kalinya berarti 8. Hanya itu aja. Yuk kita praktekkan. Nah, kalau cermin garis bagaimana sih? Nah, ini. Min X plus 1. Ya. Kemudian, cerminnya ini. X sama dengan 4. Artinya, setiap titik nyebrang ke sana. Titik min 1 seberangkan. Jadi di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Titiknya di sini.
Yang ini titiknya nyebrang ke sana. Ya. Yang ini ya sudah nempel berarti. Yang ini nyebrang ke situ. Pokoknya kalau sudah di kanan berarti nyebrang ke kiri karena cerminnya di sini. Ya mempertahankan. Jadi ini ya bayangan garis yang dimaksud. Yang tadi kita cari rumusnya itulah Y sama dengan X min 7. Nomor 5 silakan dicoba. Yuk kita bahas. Titik awalnya E, Y, kemudian titik barunya Y-nya tetap, artinya Y sama dengan Y aksen, kemudian X yang berubah, perubahannya bagaimana? Nah, perubahannya min X aksen, 2 kali cermin. Cerminnya min 2 kalikan 2 berarti min 4. Ya, seperti itu, beres. Ya, X aksen X-nya. Jadi, lebih sederhana. Tinggal dimasukkan saja ke fungsi awal, ketika Y menjadi Y aksen, ya, kemudian X menjadi min X aksen min 4. Ya, salin ulang soal secara lengkap hanya mengganti X dengan min X aksen min 4. 2 kali min X, min 2 X aksen, 2 dikali min 4, min 8, dikurangi 3. Sehingga min 2 X aksen min 11. Ya, ini yang kita hasilkan. Secara visual ini. Ya, ini fungsi awal, Y sama dengan 2X min 3. Ini cerminnya, ya. X sama dengan min 2 dari situ, nyebrang ke sana. Mempertahankan jarak begitu. Ini yang dimaksud dengan min 2x min 11. Silakan, ada beberapa soal yang perlu kalian latih. Ingat, matematik bukan hanya paham, tapi harus dilatih sampai tiap langkah jelas, tidak bingung lagi, dan cepat. Selamat belajar.